Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Asrianti dengan NIM 140142026 dari Rombel F Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menerangkan sekilas materi tentang mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Manusia tidak lepas dari teknologi. Teknologi merupakan ilmu yang dikembangkan, memiliki perangkat keras dan lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaan. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan sesuatu. Perkembangan teknologi yang begitu pesat harus diimbangi dengan pengembangan keterampilan masyarakat agar masyarakat tidak mengalami ketertinggalan teknologi. Dampak positif dan negatif teknologi. Dampak positif teknologi yang pertama yaitu memudahkan kita mendapatkan informasi, yang kedua menghemat waktu, dan yang ketiga mengembangkan kemampuan belajar. Dalam sistem pembelajaran yaitu adanya metode baru atau pembelajaran secara virtual, perpustakaan online, dan lain-lain. Dampak negatifnya yaitu 1. Serangan dunia maya seperti pencurian informasi dan manipulasi data digital. Yang kedua, dalam lingkungan hidup yaitu adanya sampah sampingan atau sampah dari barang-barang elektronik. Yang ketiga, masalah mental seperti kecanduan dan antisosial. Dan yang keempat, dalam bidang ekonomi dan politik yaitu pembunuh pekerjaan yang lain. Yaitu IoT atau Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Cara kerja IoT yaitu dengan mengikuti suatu perintah. Kelebihan IoT yaitu yang pertama, memudahkan mengecek data, yang kedua, kemudahan dalam sistem tracking, yang ketiga, waktu relatif singkat, dan keempat, biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Kekurangan dari IoT yaitu jika mengalami kerusakan harus mengganti dengan benda yang sama. Yang kedua, memerlukan tenaga ahli untuk merawat secara berkala. Yang ketiga, perangkat dan program rawan tindakan hacking. Pemanfaatan IoT seperti smart cars, smart work, smart appliance. Yang kedua, big data. Big data menggambarkan volume data besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Konsep big data yaitu 5V: volume, variety, velocity, value, and variabilitas. Contoh pemanfaatan big data pada smart cities yaitu lebih mudah dalam memetakan titik kemacetan dilihat dari rekaman video yang ditempatkan di sepanjang jalan. Dan pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan mesin yang dibuat untuk melakukan tugas seperti manusia. Tujuannya yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar, memahami apa itu kecerdasan, dan membuat mesin lebih bermanfaat. Konsep AI ada 4, yaitu thinking humanly atau berpikir seperti manusia, thinking rationally berpikir secara rasional, acting humanly bertindak seperti manusia, dan yang keempat acting rationally atau bertindak secara rasional. Contoh pemanfaatan AI yaitu adanya aplikasi Maps seperti Google Maps. Konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce yaitu aktivitas jual beli atau transaksi bisnis yang dilakukan melalui media digital atau media elektronik. E-commerce membawa perubahan fundamental terhadap perdagangan sehingga sistem perdagangan menjadi lebih maju. Pemanfaatan e-commerce yaitu penggunaan media sosial dan platform bisnis untuk menawarkan media dagangannya. Dalam berjualan online, penjual harus memiliki karakteristik dan strategi pemasaran yang baik karena adanya persaingan yang ketat dengan penjual yang lainnya. Dalam dunia digital, kita harus bijak dalam penggunaannya, yaitu sesuai dengan prinsip dasar bermedia sosial yang cerdas, yaitu true,
helpful, illegal, necessary, and kind, atau sering disingkat THING. Selain itu, kita juga harus mengetahui panduan dasar dalam menggunakan media sosial, yaitu 1. Menjaga privasi, yang kedua menjaga keamanan akun, yang ketiga menghindari hoaks, dan yang keempat menyebarkan hal yang positif. Yang kelima, menggunakan media sosial dengan seperlunya. Contoh penggunaan internet secara bijak yaitu dengan menghindari plagiasi atau menjiplak, tidak mudah termakan berita hoaks, dan menggunakan internet untuk hal yang positif. Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Di dalam undang-undang tersebut terdapat aturan dan pasal-pasal tentang ITE yang harus dipahami dan dipatuhi agar tercipta keamanan dalam berteknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik harus didasarkan pada 5 asas penting, yaitu asas kehati-hatian, asas manfaat, asas etikat baik, asas kepastian hukum, dan yang terakhir asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.